Paris Saint-Germain memulai era baru pasca kepergian Kylian Mbappe ke Real Madrid. Manajemen Les Parisiens langsung mengubah filosofi transfer dengan rela membakar uang ratusan juta euro demi mendatangkan pemain muda ke Parc des Princes. Selain itu, Luis Enrique juga bakal mengubah pola permainan PSG jadi lebih bermain kolektif tanpa adanya Mbappe. Cetak Gol coba merangkum rencana gila Paris Saint-Germain di musim depan sebagai berikut. Berlanjutnya, kutukan Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain terus-menerus mengecewakan ekspektasi besar Nasser El-Khelaifi selaku pemilik. Di musim lalu, Les Parisiens kembali melanjutkan kutukan gagal juara Liga Champions. Pasukan Luis Enrique disingkirkan oleh tim kuda hitam Borussia Dortmund dengan agregat 0-2. Kylian Mbappe kecewa bukan kepalang pasca kegagalan PSG memenangkan si kuping besar. Pemain asal Prancis ini mengakui sangat sedih dan merasa dirinya gagal mengangkat performa PSG. Padahal sebelumnya Mbappe menyebut ini adalah waktu yang tepat untuk Les Parisiens mengangkat gelar juara. Sang pemain ingin mempersembahkan musim terakhir yang berkesan untuk PSG. Di sisi lain, Mbappe ingin mewujudkan trofi ini karena bakal bisa meningkatkan statusnya sebagai mega bintang. Meskipun melanjutkan kutukan, Nasser El-Khelaifi justru nggak marah atas kegagalan ini. Sebaliknya, pria asal Qatar ini bangga dengan perjuangan para pemain Les Parisiens. Nasser menilai ada sisi positif yang bisa dipetik atas kegagalan PSG memenangkan si kuping besar. Sang presiden merasa Les Parisiens masih membutuhkan proses yang sangat panjang. Nasser mengibaratkan PSG seperti Manchester City yang akhirnya bisa memenangkan Liga Champions. Pria berusia 50 tahun ini juga nggak mempermasalahkan hengkangnya Kylian Mbappe ke Real Madrid. Namun ada sedikit ketegangan di mana Nasser emosi saat Mbappe mengucapkan salam perpisahan. Dirangkum dari berbagai media Prancis, Nasser sangat kecewa dengan sang pemain. Pasalnya, Mbappe nggak mengucapkan terima kasih kepadanya yang sudah membuat dirinya berkembang. Namun pada akhirnya Nasser ikhlas melepas Mbappe ke Santiago Bernabeu. Eksodus pemain secara besar-besaran. Kepergian Mbappe menjadi pemicu perginya sejumlah pemain bintang PSG. Hugo Ekitike ikut menyusul sang mega bintang dengan memutuskan pergi ke Eintracht Frankfurt. Keputusan Ekitike bergabung ke Bundesliga disorot tajam oleh fans Manchester United. Pasalnya, Les Parisiens sempat menawarkan ke Setan Merah namun mendapatkan penolakan dari sang pemain. Ekitike merasa lebih senang berseragam Frankfurt karena bisa menjamin menit bermain. Selain itu, PSG juga dilaporkan bakal segera melepas Manuel Ugarte yang gak masuk ke dalam skema. Les Parisiens bakal melepasnya ke sejumlah klub top Eropa apabila ada yang memberikan harga 60 juta euro. Gianluigi Donnarumma juga dilaporkan akan hengkang ke Manchester City. Ex-kiper dari AC Milan ini bakal merapat ke Etihad Stadium menggantikan posisi Ederson. Luciano Spalletti selaku pelatih timnas Italia mengatakan peluang Donnarumma pergi dari PSG cukup kuat. Randal Kolo Muani juga bakal dilepas karena kurang memberikan kontribusi besar. Terbukti bomber asal Prancis ini baru mencetak 9 gol dan 6 assist dari 40 pertandingan. Muani dilepas karena Enrique menginginkan Victor Osimhen sebagai pengganti Kylian Mbappe. Atletico Madrid saat ini tengah meminati Osimhen karena untuk diduetkan dengan Julian Alvarez. Bakar uang demi borong pemain muda potensial. Paris Saint-Germain langsung mengubah filosofi transfer pasca kehilangan Kylian Mbappe. Les Parisiens lebih memilih mendatangkan pemain muda kurang pengalaman ketimbang pemain yang sudah jadi. Luis Enrique menilai Paris Saint-Germain lebih cocok mengasah pemain muda untuk menjadi hebat. Joao Neves berhasil didatangkan dari Benfica seharga 59 juta euro atau setara 1 miliar rupiah. Pemain asal Portugal ini memang masuk incaran Les Parisiens sejak dulu. Enrique terkesima dengan performa memukau Joao Neves yang sukses memainkan 55 laga di usia 19 tahun. Les Parisiens bahkan mengungguli Manchester United dalam perburuan Neves.
Selain Neves, klub asal kota Paris ini juga berhasil mendatangkan William Paco dari Eintracht Frankfurt. Les Parisiens harus merogoh kocek sebesar 40 juta euro untuk memboyongnya ke Parc des Princes. Performa gemilangnya di musim lalu mampu mencuri perhatian sang pelatih Enrique. Ex-manajer dari Barcelona ini tercengang dengan kemampuan Paco yang mampu mengatasi Harry Kane. Kemudian PSG dikabarkan mendatangkan Matvei Safonov dari Krasnodar. Perasal Rusia ini dipersiapkan apabila Gianluigi Donnarumma meninggalkan Parc de France. Enrique semakin ketagihan memborong pemain muda ke skuad Les Parisiens. Desire Doué dikabarkan menjadi bidikan Enrique untuk menggantikan posisi Mbappe. Pemain Stade Rennais ini mampu memainkan 42 pertandingan dengan catatan 4 gol dan 6 assist. Dikutip dari OS France, Presiden Rennais siap melepas Desire Doué apabila ada penawaran menarik. Olivier Clark siap membuka negosiasi di kisaran harga 40 juta euro. Bermain lebih kolektif tanpa Kylian Mbappe. Hengkangnya Mbappe dinilai akan membuat Les Parisiens mengubah total permainannya. Luis Enrique bakal mengubah taktik PSG yang sebelumnya dianggap terlalu berharap kepada Mbappe. Mantan pelatih timnas Spanyol ini sudah terbiasa tanpa kehadiran Kylian Mbappe. Enrique pernah menyinggung bintang Prancis itu sebagai pemain yang egois yang lebih banyak menggiring bola. Selain itu, performa Mbappe bersama PSG juga sering mendapatkan kritikan termasuk dari Christophe Dugarry. Pundit asal Prancis ini menyebut sang pemain terlalu malas membantu pertahanan. Dugarry bahkan menuduh Mbappe sebagai biang kekalahan PSG atas Borussia Dortmund. Kepergian sang mega bintang membuat Les Parisiens banyak bermain lebih kolektif. Sebenarnya taktik ini sudah mulai dijalankan Mbappe di musim lalu. Enrique secara berani menarik keluar dan beberapa pertandingan bahkan mencadangkan sang pemain. Pelatih asal Spanyol ini mengatakan PSG baik-baik saja walaupun tanpa Mbappe. Enrique menambahkan Les Parisiens masih banyak diperkuat oleh pemain-pemain hebat seperti Ousmane Dembélé. Perginya Mbappe juga membuat Enrique akan menggunakan taktik penguasaan bola. Ambisi besar Paris Saint-Germain di musim depan. Meskipun diperkuat oleh mayoritas pemain muda, Enrique ingin membuktikan ambisi besarnya. Nggak tanggung-tanggung, sang pelatih menargetkan PSG bisa meraih gelar Liga Champions. Enrique ingin membalaskan dendam kegagalan Les Parisiens yang tersingkir di babak semifinal. Padahal mantan pelatih AS Roma ini sudah optimis PSG bakal pecah telur. Di sisi lain, Enrique juga berambisi membawa PSG juara meskipun tanpa Mbappe. Sang pelatih mengatakan dirinya sudah menemukan pengganti yang tepat untuk kepergian sang bomber. Mimpi Luis Enrique untuk membangun PSG juga mendapatkan dukungan dari Nasser El-Khelaifi. Pemilik klub asal kota Paris ini bahkan yakin pelatih asal Spanyol ini merupakan orang yang tepat. Konglomerat Timur Tengah ini menyebut PSG sedang memasuki era yang baru. Nasser El-Khelaifi dilaporkan bakal mengucurkan bonus yang besar apabila para punggawa Les Parisiens mampu menuntaskan misi. Nafsu besar Nasser bisa dilihat dari transfer PSG yang jor-joran dan sudah menghabiskan 120 juta euro. Itulah ulasan rencana gila Paris Saint-Germain di musim depan. Bagaimana pendapatmu, akankah Luis Enrique bisa membuktikan janjinya membawa PSG memenangkan gelar si kuping besar pertamanya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.